melaksanakan ulang tahun pada minggu ini, dan selamat ulang tahun untuk perkawinan jika ada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya di minggu hari ini. Kalau pada pagi hari ini kami sampaikan beberapa acara di mana pada hari Sabtu depan kita akan mengadakan bincang santai bersama Pendeta Krista dengan tema menyambut tahun politik elektoral dalam bingkai sejarah Hari Pembangunan GKJW pada hari Sabtu pukul 6 pada 18.00. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak GI Yosep Sunardi. Umat dipersilahkan berdiri. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 336 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, Indonesia Negaraku. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu, dan marilah kita mengambil saat teduh dan memberi pengakuan yang demikian. Ibadah kami ya Tuhan, kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara semua dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu, karena ini masih nuansa kemerdekaan. Mari bersama anak-anak kita memekikkan merdeka 3 kali dengan penuh semangat. Anak-anak ya. Merdeka! 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 Luar biasa. Anak-anakku silakan kembali ke kelas masing-masing. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya. Semakin banyak yang ikut sekolah minggu Bapak Ibu,
Terima kasih atas peran serta orang tua, juga peran serta dari panjenengan yang punya cucu sehingga menghadirkan anak-anak untuk belajar bersama-sama dan membentuk karakter mereka berkarakter seperti Kristus di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, selamat belajar. Semangat kakak-kakak Pamong. Sebelum bersama-sama kita akan melanjutkan ibadah, Bapak Ibu, ada tari yang akan dipersembahkan pagi ini, yaitu tari sesonderan. Ya, mana anakku yang menari tari sonderan? Ya. Tari ini biasanya Bapak Ibu dilakukan untuk menyambut kedatangan dari tamu. Bagaimana teman-teman KMK? Belum siap? Ini akan ditarikan oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu kesiapan dari teman-teman KMK, di mana dalam ibadah kali ini, sebagai tema ibadah di dalam bulan pembangunan adalah kesatuan sebagai modal keterlibatan GKJW dalam pemulihan masyarakat. Dan tema khotbah adalah membangun komunitas yang erat dalam gereja. Sedangkan sekali lagi tema khotbah adalah membangun komunitas yang erat dalam gereja. Marilah kita sambut tema ibadah pada ibadah saat ini dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi 357 bait 1 dan 2, Endahing Saduluran.
Baik, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendasari daripada kita menghadap Tuhan di dalam pertobatan kita pada hari ini, hukum kasih tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang menyatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berdasarkan daripada firman Tuhan pada saat ini, umat Tuhan yang terkasih, kita menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kita dalam hidup ini. Kadang-kala kita masih menuruti kehendak diri sendiri dan melupakan Tuhan yang Maha Kasih. Hal ini merupakan tanggung jawab kita sebagai umat-Nya untuk memohon pengampunan atas dosa kita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ketika telinga kami mendengar akan hukum kasih yang baru saja kami dengarkan, bukan saja telinga kami yang merasakan akan teguran Tuhan, tetapi hati dan jiwa kami juga merasakan bagaimana ketika kami melihat akan perjalanan hidup kami, masih banyak hal yang belum kami lakukan dan belum mampu kami wujudkan di dalam perjalanan hidup kami, karena kami masih menuruti akan keinginan daging kami menuruti akan hawa nafsu kami, sehingga kami belum mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami. Demikian juga kami belum mewujudkan kasih kami kepada sesama kami dengan sepenuh hati, baik kepada keluarga kami, kepada masyarakat di sekitar kami, kepada bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunkanlah akan kekurangan dan dosa pelanggaran kami. Kami masih banyak melanggar akan hukum-hukum Tuhan, sehingga kami tidak menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kami tidak menjadi sempurna lagi seperti yang Kau ciptakan segambar dengan Engkau. Wajah kami menjadi buram, hati kami terluka. Inilah keadaan kami Tuhan, dan kami mengaku jujur di hadapan-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran. Inilah pengakuan kami Tuhan, yang secara jujur kami bawa dan kami haturkan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Sang Sumber Kasih dan Sumber Pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih berkenan mengampuni umat-Nya apabila mereka bersedia mengaku atas pelanggarannya dengan hati yang tulus. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita anugerah bagi kita, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita wujudkan saling bersalaman satu dengan yang lainnya, menyatakan Allah begitu luar biasa mengasihi dan mengampuni kita, Bapak Ibu. Terpujilah
Allah yang Maha Kasih, Sang sumber pengampunan bagi umat-Nya yang mau datang kepadanya dan beroleh akan anugerah. Dipersilahkan duduk kembali. Melengkapi daripada sukacita kita, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 203, bait 1 sampai 3. Ada damai sejahtera Allah. Tiba pada saat untuk pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman dan mendengarkannya, mari kita mohon pimpinan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah di mana kami bisa beribadah pada pagi hari ini tanpa ada gangguan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga dan kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan apabila sebentar lagi kami juga hendak membaca firman-Mu dan mendengarkannya, kami mohon Tuhan agar kiranya Roh Kudus yang membimbing dan memimpin kami untuk kami bisa mengerti kehendak yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang indah yang telah Kau beri pagi ini. Amin. Untuk bacaan pertama yang pagi ini diambil dari Yesaya 56. Yesaya 56 pasal yang 1 dan dilanjutkan pada pasal yang ke-6 sampai ke-8. Yesaya 56 pasal yang pertama ayat yang pertama dilanjutkan dari 6 sampai dengan 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang kepada keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-Nya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku.
Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Untuk bacaan yang kedua akan dilanjutkan oleh majelis yang bertugas. Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat yang pertama sampai 2a dan dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Roma 11 ayat pertama sampai 2a dilanjutkan dengan ayat 29 sampai 32. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Binyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak GI Yosef Sunardi. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat diundang untuk berdiri. Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Lai memberikan judul dalam perikop Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Titus dan Sidom. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan rasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam setiap kehidupan. Amin.
duduk kembali. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, seperti tadi kita akan menyaksikan anak-anak kita mempersembahkan talenta tarinya kepada Tuhan. Saatnya sekarang kita akan menyaksikannya. Dipersilahkan anak-anak yang akan menari.
Terima kasih. Ternyata ibu-ibu muda, Bapak Ibu, bukan anak-anak. Ya. Tetapi kalau dari usia masih putra-putra panjenengan yang sepuh. Ya itulah salah satu rangkaian dari di mana pada nanti malam juga akan ada ibadah perayaan tanggal jam 18. Lebih seru Bapak Ibu. Masih banyak tarian dan pujian. Monggo nanti ke aturan rawuh. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita masih di dalam bulan pembangunan GKJW, di mana tadi sudah saya aturkan bahwa tema liturgi kita selama bulan pembangunan adalah kesatuan sebagai modal keterlibatan GKJW dalam pemulihan masyarakat. Dan tema perenungan kita pada pagi ini adalah membangun komunitas yang erat di dalam gereja. Membangun komunitas yang erat di dalam gereja. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita masih selalu akan ingat salah satu alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, pasti ada sebuah wacana kebebasan. Ada kebebasan, ada sebuah keluasaan di dalam mengekspresikan diri, mengaktualiskan diri. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, lalu apakah yang menjadi tugas pokok panjenengan yang mendasari kita mempertahankan sebagai bangsa yang penuh martabat, yang sudah mendapatkan kemerdekaan, kebebasan itu? Tentunya salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam berlaku sebagai bangsa yang bermartabat ini adalah menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Memelihara semangat serta menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kenapa hal ini akan mendasari di dalam perenungan kita saat ini Bapak Ibu? Jikalau kita tadi sudah mengawali dengan sebuah kebebasan, kita bisa melihat realita yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih pada saat menjelang perhelatan besar. Orang menyebut ini adalah tahun-tahun politik. Ketika kita merenungkan dan melihat apa yang terjadi, bukanlah menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan itu, tetapi bagaimana seorang dan yang lainnya, kelompok satu dan kelompok yang lainnya merasa menjadi yang paling benar, merasa yang menjadi sempurna, merasa yang menjadi sesuatu yang menjadi pengharapan di masa depan. Sehingga akulah yang terbaik, kelompokkulah yang terbaik, komunitaskulah yang terbaik, daerahkulah yang terbaik, sukukulah yang paling terbaik. Inilah yang terjadi saat ini menjelang tahun-tahun politik. Bahkan tidak cukup dengan hujatan saja, tidak
cukup dengan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara itu. Tetapi justru mungkin dengan strategi-strategi yang jahat untuk menjadi yang terbaik dan pemenang. Ketika mereka mewujudkan akan kebebasan itu, tentunya tidaklah salah. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika mereka merasa menjadi benar. Secara eksklusif, golongankulah yang terbaik. Golongankulah yang paling benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan, kebebasan memang milik setiap bangsa, setiap manusia. Tetapi tatkala makna pembebasan itu akan menjadi rancu dan melahirkan energi yang positif di dalam berinteraksi dan bersosialisasi, ketika ada hal-hal yang demikian tadi mengawali perenungan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panjenengan dan saya adalah gereja. Dan kehadiran di gereja itu adalah membawa damai sejahtera. Kehadiran gereja di tengah-tengah kehidupan manusia itu adalah dapat merengkuh dari siapapun, tidak pernah mempersoalkan siapakah dia, dalam status sosial apa, atau berlatar belakang apa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tidak jarang di dalam kehidupan kita berjemaat bergereja ini, kita juga sering menemukan karakter, sifat, maupun keeksklusifan di dalam bagian daripada gereja ini. Banyak bagian-bagian pelayanan, ada kolintang, ada campur sari, ada paduan suara, ada vokal grup, banyak sekali komisi yang ada di gereja. Tetapi tatkala ketika hal itu dipercayakan oleh Tuhan pada setiap kita yang terpanggil, tanpa sadar bahwa kita masuk di dalam ranah keeksklusifan tadi. Sehingga yang terjadi bukan tubuh Kristus. Ketika kita menyadari bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga, dan Kristuslah sang kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya kita, panjenengan dan saya, menjaga keharmonisan dan relasi sosial kita? Bagaimana kita bisa membangun komunitas yang erat dalam gereja kita, GKJW yang tercinta ini? Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita mengingat kembali di dalam Roma pasal 11 ayat 30 sampai 31 yang menyatakan demikian Bapak Ibu. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ini berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu. Keselamatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari Tuhan, ini adalah sebuah anugerah, bukan atas usaha manusia. Kita tidak mungkin layak untuk bisa mendapatkan anugerah itu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah kemurahan Allah. Lalu apa yang menjadi perenungan bagi panjenengan dan
saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa keselamatan, kebebasan kita yang atas kemurahan Allah itu, tentunya kita akan punya kerendahan hati. Kita tidak menjadi sombong. Kita akan menyadari betapa kemurahan Allah itu sudah turun atas kita dan membentuk kita untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Ketika kita menjadi pribadi yang tidak sombong, kita akan bisa menerima satu dengan yang lain. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga di dalam bacaan Injil 15 ayat yang ke-21 sampai 28, saya akan membacakan ayat yang yang 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tidak sama seperti yang disampaikan oleh para murid yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 23 yang menyatakan demikian. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal yang menjadi perenungan panjenengan dan saya. Murid-murid Yesus, ketika ada perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan, dia tidak menerima karena dia melihat siapa sih perempuan Kanaan. Dia orang berdosa. Dia orang yang termarginalkan, tersingkirkan karena dia menyembah dewa-dewa dan tidak percaya kepada Yesus. Dia bukanlah keturunan asli orang Israel. Dia bukanlah bangsa Yahudi. Itulah yang dilihat daripada para muridnya. Sehingga dia menyuruh perempuan itu untuk diusir oleh Yesus saat itu. Suruhlah dia pergi. Karena dia berteriak-teriak dan mengganggu. Kemungkinan itulah yang menjadi pemikiran para murid Yesus saat itu, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan proses yang dialami oleh perempuan ini ketika datang kepada Yesus? Iya, pada awalnya Yesus tidak berkenan. Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Tuhan, orang Israel. Tetapi ketika Yesus melihat ketulusan dan ketaatan hati daripada perempuan ini, dia diterima. Bahkan apa yang menjadi pergumulan daripada perempuan itu terjawab oleh Yesus. Anaknya menjadi sembuh. Yang ingin saya mengajak panjenengan saya merenungkan Bapak Ibu adalah ketika keselamatan itu diberitakan kepada manusia oleh Sang Juru Selamat itu, bagi seluruh umat manusia dan penuh dengan keadilan dan damai sejahtera. Tidak melihat latar belakang, status sosial, ataupun sifat dan karakter orang itu. Tetapi keselamatan yang di dalam Yesus itu dianugerahkan kepada setiap manusia yang mau menerima dan membuka hatinya bagi kehadiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, panggilan panjenengan dan saya sebagai Gereja Kristen Jawi-Wetan yang pertama adalah mempertahankan kesatuan dan kesatuan kita di dalam bergereja. Patunggilan yang nyawiji bukanlah sebuah semboyan yang formalitas, tetapi membawa kesatuan rasa yang dapat mempersatukan kita. Terlebih gereja adalah tubuh Kristus yang tidak bisa terpisahkan oleh Sang Kepala,
gereja itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kekuatan itulah gereja hadir membawa perubahan. Baik dalam kehidupan manusia, kehidupan pribadi kita yang harus dibangun, demikian juga menjadikan semangat juga inspirasi bagi kehidupan manusia, terutama bagi bangsa dan negara kita yang saat ini sedang menjalani tahun-tahun politik, di mana kebebasan itu tidak akan menjadi makna yang baik, tetapi kebebasan itu akan memberikan peluang bagi seseorang atau kelompok menjadi yang paling benar, menjadi yang paling baik, paling sempurna. Tetapi marilah kehadiran kita sebagai gereja Kristen kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena kita adalah tubuh Kristus yang dipersatukan di dalam darah Kristus. Inilah yang menjadi panggilan panjenengan dan saya, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Damai sejahtera itu ada dan keselamatan itu bisa diterima oleh setiap manusia yang mau menerima dalam membuka hatinya bagi Kristus. Tuhan memberkati. Kita mengambil saat itu. Saat teduh selesai Bapak Ibu, ada persembahan pujian. Ada persembahan pujian dari Daud Nekji. Maaf Pak Joko, karena tadi tidak di awal ya. Daud Nekji dipersilahkan untuk membawakan pujiannya bersyukur.
mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Iya, Daud Neksi Bapak Ibu, saya bagian daripada mereka. Sudah dari generasi. Monggo Pak Joko, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari bersama umat seiman kita ikrarkan pengakuan Imam Rasuli yang akan diakhiri dengan kata amin. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan bersatu dalam doa syafaat Bapak Ibu, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terlebih pada saat ini kami boleh mengingat akan anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga firman-Mu juga mengingatkan kepada kami di dalam kebebasan kami, menerima keselamatan dan pembebasan kami Tuhan. Kami dapat memaknai tentang bagaimana kami menjadi yang terbaik hanya ada di dalam nama Tuhan saja. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada keakuan kami yang keluar di dalam kami berinteraksi dan bersosialisasi, sehingga kehadiran kami sebagai gereja-gereja Tuhan menjadi jawaban dalam setiap terjadi konflik, ketidaksamaan dan terancamnya kesatuan dan persatuan bangsa kami. Biarlah gereja Tuhan terikat oleh tubuh-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin menjadi kuat, dan kami dapat membawa perubahan dalam setiap kehidupan kami, gereja-Mu Tuhan, yang terbentuk dalam jemaat-jemaat Tuhan. Terlebih bagaimana kami mempersembahkan yang terbaik buat bangsa dan negara kami melalui kehadiran daripada gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah senantiasa hikmat marifat boleh hinggap dalam setiap pemikiran mereka. Baik pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pimpinan di daerah-daerah, semuanya yang megang otoritas, ada kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terlebih Gereja Kristen Jaya Wetan, mulai dari Majelis Agung, Majelis Daerah, juga pasamuan-pasamuan yang ada
Kami percaya Tuhan, mereka ada karena kehendak Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang terpilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mulai pendeta, guru Injil, penatua, diaken, para pekerja-pekerja gereja, petugas-petugas ibadah, semuanya Tuhan kiranya senantiasa di dalam genggaman kasih Tuhan, di dalam pekerjaan dan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, di mana wilayah 1 ada Ibu Dwiani, Ibu Sri Kawedar, Bapak Sumarsono, Bapak Sujilan, Bapak Wasiran, Ibu Sudaryani, Ibu Enis Waji, Bapak Jimmy, Ibu Sumarno, Bapak Karman, Ibu Riona, Ibu Insiani, Bapak Hari Susanto. Wilayah 2 Bapak Iskandar, Ibu Sukarjo, Ibu Ruth, Ibu Suminingsih Simiharjo. Wilayah 3 ada Bapak Sutanto Adi, Bapak Sayogo Baris, Bapak Edi Marhanto, Bapak Rudi Haryanto, Bapak Edi Birowo, Adi Barowo. 6 Ibu Suyanto, Ibu Sunarto, Ibu Surumtiono, Ibu Sru Hartining Tias, Ibu Kuku Subadi. Wilayah 4 ada Bapak Agus Sambudi, Ibu Wismaning Ayu Busro, Bapak Suko Wibowo, Ibu Supriyati, Ibu Alimah, anak Yosi, Bapak Wahyu, Bapak M. Suhati, Ibu Endang Sri, Bapak Suprayitno, Ibu Poni Suprayitno, Saudari kami Tias, Ibu Suprayitno, dalam pemulihan Bapak Eranto, Ibu Winarni. Wilayah 5 ada Bapak Haryadi, Ibu Sumarti, Ibu Sumati, Bapak Pirnadi Yokanan, Bapak Wahyu Antono, Bapak Erpiro Santoso, Ibu Rinenggo, Ibu Marsia, Ibu Atika Ismulyono, Ibu Heri Soli, juga Ibu Krisnawati. Wilayah 6 ada Pak Ibu Supratomo, Ibu Andreas Kansil, Bapak Slamet Triadi, Ibu Suharmiati, Ibu Subarno, Ibu Rini Artun, Bapak Edi Sulaksono, Bapak Aryadi, Bapak Budi Prios Sembodo. Demikian juga Bapak Watono. Bapak, kami pohonkan berkat dan lawatan Tuhan atas saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang dalam pemulihan. Kiranya mukjizat Tuhan boleh terjadi atas saudara-saudara kami ini, sehingga menjadi sembuh kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang proses belajar mengajar, anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, semuanya kami pintakan di dalam nama Yesus. Ada harapan baru dan di dalam kehendak Tuhanlah cita-cita dan harapan mereka menjadi terwujud. Kami juga menyerahkan para orang tua, para adiuswo, para janda, para duda, semuanya Tuhan kasihilah mereka dan rengkuhlah mereka dalam kasih dan penyertaan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami mengucap syukur bagi saudara-saudara kami atas hari-hari bahagia mereka, baik bertambahnya usia, baik momen terbaik dalam kehidupan mereka, pernikahan mereka, hari-hari yang Tuhan berikan begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami sebagai umat-Mu. Inilah ya Tuhan seluruh doa kami, semuanya hanya kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita bawa pada hari ini. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216 yang pertama sampai selesai. Berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita berdoa. Mohon Bapak Ibu berdiri. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah. Tuhan juga memberkati hari ini Tuhan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Pagi ini Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan yang tidak layak, yang tidak sepadan dengan berkat yang banyak Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, berkati mereka Tuhan. Doa kami yang singkat dan kurang sempurna hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri.
Umat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembali ke dalam realita kehidupan kita masing-masing. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasaman Jawi 434 bait 1 dan 3. Gusti mugi sampun ngantos nilar. Kita mengambil saat teduh, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa melindungi dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada saudara-saudara. Roh Kudus memberikan hikmat dan damai sejahtera kepada saudara-saudara. Amin. Tentrem rajo sing Gusti kita tumrap kita. Tentrem rajo sing Gusti kita tumrap. Saudara sekalian, ibadah pada pagi hari ini setelah usai, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada ibadah pada hari ini, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.